viewers, welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, pada hari Jumat nanti Indonesia akan berlawan dengan tim Korea Selatan ya dalam Piala Asia Cup U23 2024 ini. Dan kita doakan semoga timnas Indonesia berhasil mengalahkan tim daripada Korea Selatan, karena kita ketahui ya guys ya, Korea Selatan itu bukan tim yang boleh gampang untuk ditumbangkan. Mereka juga tim yang kuat, tapi kita akan doakan sama-sama semoga timnas Indonesia mampu menghadapi tim daripada Korea Selatan. Semoga timnas Indonesia boleh memenangkan Piala Asia ini dan juga boleh maju ke babak seterusnya. Kali ini kita akan melihat bagaimana Indonesia punya instrumen mematikan disorot Korea, deretan senjata timnas Indonesia di Piala Asia. Ini Korea Selatan sudah anti-anti ya untuk melihat timnas Indonesia. Mereka sudah was-was untuk menghadapi timnas Indonesia karena skill daripada timnas Indonesia ini tidak boleh ditebak. Boleh saja tiba-tiba mereka meledak, dan itulah harus diantisipasi oleh timnas daripada Korea Selatan. Video kali ini kita lihat daripada channel GL Sport Extra and News. Macam kali tak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tu, sama-sama kita support channel ini, dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik. Marilah kita saksikan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Jangan lupa support channel GL Sport ya guys. Sintayong Indonesia, timnas jayalah. Seperti kita ketahui, pada babak penyisihan grup A Piala Asia U23 yang disebut-sebut sebagai grup neraka, timnas Indonesia sempat diremehkan bakal kesulitan ketika menghadapi tim-tim kuat macam Australia dan juga Yordania. Namun sebaliknya, Indonesia tampil mengejutkan dengan mengalahkan dua tim unggulan di Asia tersebut. Bahkan kini, jelang menghadapi Korea Selatan, timnas Indonesia justru sangat diwaspadai dengan kejutan-kejutan yang selalu mereka tunjukkan di setiap laganya. Dan untuk itu, inilah deretan senjata timnas Indonesia di Piala Asia yang ditakuti Korea Selatan. Deretan senjata timnas Indonesia di Piala Asia yang ditakuti Korea Selatan. Indonesia di Piala Asia. Mari kita lihat ya. Jangan menganggap rendah timnas. U23 benar-benar menjadi sensasi tersendiri di ajang Piala Asia U23. Hal yang sangat wajar, karena secara tak terduga, skuad Garuda berhasil melangkah ke babak 8 besar setelah sebelumnya dianggap hanya sebagai tim penghibur di grup yang dianggap sulit. Lebih dari sekedar kemenangan, Indonesia mampu menampilkan permainan yang memikat, baik dari segi transisi maupun efektivitas. Meskipun kalah secara kontroversial dalam pertandingan melawan Qatar, tapi harus diakui juga di laga perdana permainan timnas gak berkembang. Barulah di laga kedua melawan Australia, Indonesia mampu menunjukkan permainan yang solid, terutama dari sisi defense. Dan di laga versus Yordania, skuad Garuda beneran tampil memuaskan dan sangat keren banget. Sehingga skor 4-1 yang terjadi bukanlah sebuah hal yang mengejutkan, karena memang mainnya sekeren itu. Mula-mula dianggap ini ya, kayak dipandang sebelah mata ya Indonesia berada di grup A. Sekali ya, dibawa kejutan terus. Dengan melihat permainan mengesankan timnas Indonesia di Piala Asia U23 dalam 2 match terakhir, jelas membuat Korea Selatan yang bakal menjadi calon lawan Indonesia di babak perempat final sangat was-was. Karena seperti kita ketahui, sejak dipegang oleh Sintayong, timnas Indonesia terus menunjukkan progres luar biasa. Mereka selalu memberikan kejutan-kejutan tak terduga di setiap laganya. Dan hal itulah yang wajib diwaspadai para pemain Korea jelang menghadapi Indonesia. Bahkan timnas Indonesia memiliki senjata mematikan untuk mencetak gol maupun dalam bertahan dari serangan lawan. Betul sangat. Hati-hati, jangan memandang rendah timnas Indonesia, karena mereka boleh meledak dan memberikan kejutan. Lemparan Arhan Pratama ini sudah pasti ya, lemparan mematikan.
Pertama, salah satu senjata mematikan Indonesia di Piala Asia U23 tahun ini adalah lemparan Pratama Arhan, di mana hal itu sudah Pratama terbukti jelas Arhan. dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama saat melawan Yordania. Beberapa kali lemparan Arhan begitu menyulitkan lini pertahanan timnas Yordania. Bahkan gol keempat yang dicetak Komang Teguh berawal dari lemparan maut dari mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Dan jika berkaca dalam match sebelumnya, timnas Korea Selatan sangat mewaspadai dengan senjata mematikan milik Indonesia tersebut. Indonesia kemungkinan akan menggunakan senjata andalannya itu dalam match babak perempat final nanti. Ya, jauh tuh ya. Kuat betul dia lempar bolanya. Ini luar biasa si Arhan. Lemparannya cantik, pas itu dapat disundul lagi sama partner timnas Indonesia yang lain. Mantap banget lah itu. Tiki taka timnas, strategi daripada timnas. Bintang Korea Selatan U23 Kim Min-woo memberikan pendapat tentang kekuatan timnas Indonesia U23 jelang duel perempat final di Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha. Kim Min-woo yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan atas Jepang di laga terakhir grup B menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dalam melakukan serangan menggunakan umpan-umpan pendek atau tiki-taka. Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, kata Kim Min-woo dikutip dari Korea Times. Sementara Mereka itu mengakui melawan kehebatan Indonesia timnas. sebagai satu-satunya tim debutan Piala Asia U23, Korea Selatan berada dalam situasi sulit terkait kondisi fisik pemain. Rombak besar-besaran dilakukan pelatih Hwang Sun-hong saat melawan Jepang di laga pamungkas grup B. Korea Selatan melakukan rotasi 10 pemain, hanya bek kiri Hyun Taek-cho yang tak diganti pelatih sebagai starter. Sisanya termasuk kiper juga diganti. Salah satu pemain yang cedera sekaligus absen lawan Jepang adalah top skor tim Lee Yong-jun. Pemain yang berstatus striker utama itu sudah mencetak 3 gol selama turnamen. Ada beberapa masalah cedera di dalam skuad dan ini adalah situasi yang sulit. Tapi saya ingin mengapresiasi para pemain atas semua kerja keras yang mereka tunjukkan pada pertandingan ini. Ini bukan akhir dari turnamen, ini baru awal. Indonesia pun lawan yang sangat kompetitif untuk dihadapi, sehingga kami harus melakukan Indonesia persiapan lawan yang terbaik di pertandingan kompetitif untuk selanjutnya, dihadapi. ujar Hwang Sun-hong dikutip dari situs resmi AFC. Pelatih Korea saja pun mengatakan Indonesia adalah lawan yang kompetitif untuk dihadapi. Jadi mereka harus mempersiapkan ya stamina mereka, strategi mereka juga. Lini pertahanan yang solid. Kembalinya Nathan Chuaon ke skuad Garuda Muda akan menambah amunisi kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan. Seperti kita ketahui, dalam 2 pertandingan terakhir terutama saat melawan Australia dan Yordania, timnas Indonesia benar-benar menunjukkan kualitas lini pertahanan yang sangat solid. Mulai dari Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Justin Hubner saling bantu-membantu satu sama lain untuk membangun tembok kokoh di lini belakang timnas Indonesia. Ditambah dengan penampilan ciamik dari sang kiper Hernando Ari yang membuat lini pertahanan Indonesia semakin kokoh. Dan jelang menghadapi Korea, mungkin itu bakal menjadi salah satu senjata untuk meredam para striker Korea untuk mencetak gol. Ya. Kekompakan mereka dalam menjaga strateginya itu yang harus dipertahankan ya guys ya. Ini pertahanannya itu yang harus dijaga, jangan sampai kebobolan. Dan kita terus doakan saja semoga timnas Indonesia terus memberikan penampilan terbaiknya. Dengan kembalinya Nathan Chuaon dari Belanda, jelas akan menambah kekuatan Indonesia di lini tengah maupun belakang. Mengingat Nathan sangat berperan penting atas kemenangan melawan Yordania dalam beberapa waktu yang lalu. Dan jadi itulah deretan Nathan senjata jadi kembali ya ke timnas di Piala Indonesia. Asia yang bisa mengejutkan Korea Selatan di babak perempat final. Ya. Semoga Indonesia boleh memenangkan pertandingan tersebut. Kita doakan sama-sama ya. Mantap. Maju terus timnas Indonesia terbaik.
Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama beberapa deretan senjata timnas Indonesia di Piala Asia yang diperhatikan oleh Korea Selatan, dan juga ini menjadi ketakutan untuk Korea Selatan ya guys ya. Mereka harus anti-anti ataupun waspada terhadap deretan senjata-senjata daripada timnas Indonesia ini. Ini secara umumnya, bisa saja nanti pas waktu pertandingan ada lagi senjata rahasia yang keluar dari timnas Indonesia. Oleh karena itu, makanya dari awal-awal jangan pernah memandang rendah timnas Indonesia. Di awal-awal itu timnas Indonesia ini seakan-akan dibuat sebagai kayak penghibur saja di grup E ya. Rupa-rupanya lihatlah timnas Indonesia memberikan kejutan. Mereka mampu mengalahkan Australia dan juga Jordania, di mana dua negara ini bukan negara yang mudah juga untuk ditumbangkan. Tetapi timnas Indonesia bermain sangat baik dan menunjukkan strategi dan juga skill mereka bermain sepak bola, sehingga mereka boleh menempatkan diri di posisi kedua di grup A. Nanti kita akan saksikan sama-sama hari Jumat timnas Indonesia akan berlawan dengan Korea Selatan, dan kita doakan semoga Korea Selatan kalah, Indonesia menang. Itu yang kita harapkan ya guys ya. Timnas Indonesia menang, Korea Selatannya kalah, sehingga timnas Indonesia boleh maju lagi ke babak seterusnya. Dan kita doakan ya guys ya, semoga, mana tahu ya guys ya, rezeki timnas Indonesia adalah pemenang Piala Asia Cup pada tahun 2024 ini. Semoga ya guys ya, satu-satunya perwakilan negara Asia yang boleh memenangkan pertandingan Asia Cup ini. Semoga ya guys ya, itu yang kita harapkan. Dan kita juga sudah dengarkan tadi bagaimana pelatih dari Korea pun mengakui bahwa timnas Indonesia ini adalah lawan yang kompetitif yang harus diantisipasi oleh daripada timnas Korea Selatan. Itulah makanya jangan pernah memandang sebelah mata timnas Indonesia, jangan pernah memandang rendah timnas Indonesia, karena bisa saja suatu saat nanti timnas Indonesia langsung boleh terbang tinggi mengalahkan negara-negara kuat di dunia ini. Walaupun mereka boleh dilihat secara umumnya tuh timnas Indonesia nggak mungkin boleh menang gitu. Jangan pernah mengatakan seperti itu guys, karena timnas Indonesia ini boleh saja memberikan kejutan-kejutan yang sangat luar biasa pada dunia ini. Seperti sekarang ini Indonesia sudah melambungkan sayapnya, mereka akan terbang tinggi. Semoga mereka boleh mencapai tujuannya sampai ke puncak dan boleh memenangkan Piala Asia Cup ini ya. Kita boleh lihat guys, timnas Indonesia ini diam-diam tetapi sekali keluar, sekali memberikan prestasi langsung mengejutkan dunia. Makanya jangan pernah memandang rendah timnas Indonesia. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makci. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci ya guys ya. Dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.